Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Eh, Ketemu lagi bersama Mubadalah TV. Untuk malam kali ini, Mubadalah TV mengundang menulis di Mubadalah ID Sari Narulita sebagai staf alimat dengan judul Perempuan Mencari Nafkah, Kenapa Enggak? Nah, sebelum kita mulai, mari kita tawasul dulu kepada Nabi Muhammad, kepada Siti Khadijah, kepada perempuan-perempuan pencari nafkah yang sudah mendahului kita semua. Ila hadiniyah wa ala niyatin qosolihah. Al-Fatihah. Untuk kita ini. Amin. Nah, kepada pemirsa Mubadalah TV, kegiatan ini live di Facebook mubadalah.id dan juga Zoom. Silakan kepada peserta Zoom maupun yang di Mubadalah, jika ada pertanyaan atau pernyataan, tulis saja di kolom komentar Facebook dan juga di chatroom Zoom. Nah, baik, acara ini saya akan serahkan kepada Fitri Nur Aljijah, salah satu kontributor Mubadalah juga, yang akan menggawangi acara ini. Kepada Fitri Nur Aljijah, silakan Mbak Fitri. Oke. Langsung aja ya Mas Dul ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat semua ya. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu di kegiatannya atau acaranya Mubadalah TV, di talk show-nya Mubadalah TV. Nah, tadi udah dijelasin nih sama Mas Dul ya, kita malam ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Salah satu kontributor Mubadalah juga. Kita sapa ya. Halo Mbak Sari Narulita. Halo Fit. Apa kabar? Alhamdulillah baik Fit. Kayaknya bukan tamu ya. Oh iya, udah biasa ya. Walaupun saya kontributor. Iya Mbak Sari. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai enyok-enyok kita nih sama Mbak Sari, mungkin aku bakalan kenalin dulu ya sedikit Mbak Sari itu siapa sih gitu ya. Walaupun mungkin karena udah terkenal, mungkin sebagian besar udah kenal ya, tapi kita kenalin dulu sedikit. Mbak Sari Narulita ini salah satu staf program alimat, terus juga salah satu kontributor tulisan di mubadalah.id. Jadi kalau mau ada yang baca-baca tulisan, silahkan berkunjung ke web Mubadalah. Tulisannya keren-keren, aku juga salah satu pembacanya. Terus Mbak Sari juga sekarang ngajar ya Mbak di Lembaga Muslim Smart kayak gitu ya. Itu perkenalan singkat. Mungkin barangkali Mbak Sari mau nyapa dulu nih teman-teman yang lagi nonton. Silahkan Mbak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima atas kesempatan diberikan ya dari teman-teman Mubadalah gitu mengundang saya di Mubadalah TV. Pertama kali sebenarnya ini tawaran yang kaget sih. Karena kayaknya untuk bicara secara formal seperti ini kayaknya masih apa ya, khawatir gitu, masih akan banyak penyampaian yang saya nanti misunderstanding gitu ketika menyampaikan. Tapi mudah-mudahan lah apapun kedepannya nanti sepanjang 1 jam ke depan apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan nanti, meskipun pastinya ini merupakan banyak repetisi dari pemahaman saya terhadap apa yang sudah saya terima dari guru-guru saya. Saya mohon maklum. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Ini ada guru saya, Pak Kiai Fakih, Kang Fakih. Kemudian Mbak Zahra sebagai pemret,
dan juga teman-teman yang mungkin saat ini sudah. Waalaikumsalam. Nanti saya di Facebook aja lah. Facebook, oke. Soalnya deket kalau di Zoom. Oh iya Kang. Ya oke. Itu dulu mungkin. Kayaknya lebih tepatnya saya sharing pengalaman kali ya. Oke, makasih Mbak Sari perkenalan ya, dan selamat bergabung juga untuk teman-teman, untuk guru-guru mubadalah juga. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Mbak Sari ya. Aku kemarin beberapa hari kemarin pernah baca nih tulisan Mbak Sari di mubadalah yang perempuan pencari nafkah, kenapa enggak gitu. Ini tulisan keren banget, apalagi dibahas selama masa pandemi ya. Masa pandemi kan salah satunya mempengaruhi juga ekonomi keluarga nih. Nah, di tulisan itu kan Mbak Sari tuh mengangkat salah satu kisah seorang istri yang ngeluh kayak gitu kan, karena udah punya suami tetap harus cari nafkah kayak gitu. Nah, boleh dong Mbak Sari ceritain ulang gitu kisah tersebut. Itu kan juga salah satu realitas yang sebenarnya ada ya di tengah-tengah kita. Silahkan Mbak Sari. Oke, sebelum saya menjawab, ini sudah ada pesan sponsor kita, memperkenalkan Mubadalah dulu ya. Habis ini baru saya akan jawab. Oke, silakan Mas Dul. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video,
Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Oke, Mas Ari. Bisa diulang? Oke. Ya, tadi mungkin Mbak Sari boleh dong ceritain ulang kisah-kisah, salah satunya kisah yang diangkat ya di tulisan Mbak Sari yang perempuan pencari nafkah itu. Sebenarnya realitas di tengah kita itu seperti apa sih perempuan pencari nafkah itu? Oke, ya Pit, makasih atas pertanyaannya. Sebetulnya sebelum saya namanya, halo, ya, ya sebetulnya judul flyer dan tawaran ini pun terinspirasi dari tulisan yang saya kirimkan ke Mubadalah dan kemudian diunggah gitu. Sebelum kita bahas ya secara lebih lanjut tentang kenapa sih apa hubungannya dengan secara lebih mendalam apa hubungannya itu perempuan pencari nafkah itu apa. Tapi saya ingin sedikit menceritakan tentang kenapa saya mengangkat tema itu. Karena pertama tergelitik sekali dengan kenyataan ini real kejadian. Ada orang di sekitar saya gitu, itu dia perempuan dia pencari nafkah, dia kepala keluarga yang sudah berkali-kali, sudah sekitar 4 kali menikah gitu ya. Alasannya pertama ya saya pikir saya dengar itu mungkin karena kegagalan dia berumah tangga gitu ya, karena satu dan lain hal lah gitu, alasan konflik. Tapi setelah lebih lanjut ketika dia bercerita, ternyata alasannya itu yang pertama karena dia capek selama berumah tangga. Ketika dia menjalani kehidupan rumah tangga yang pertama, suaminya katanya duit habis buat pergi ke dukun gitu. Ya, karena kondisi rumah tangganya tidak mencukupi, akhirnya dia harus bekerja, dia harus berdagang gitu supaya kehidupan. Akhirnya dia sudah punya anak, kemudian gagal, akhirnya berpisah, kemudian menikah terus gagal lagi. Tapi yang alasan yang kedua ini nggak tahu kenapa. Yang ketiga, dia sampai pada kesimpulan akhirnya kayaknya saya harus mencari orang yang paham agama, mengerti agama. Akhirnya dia masuk dalam satu komunitas pengajian yang saya pikir banyak di lingkungan, kalau di sini tuh yang lingkungan pengajian yang sunnah gitu, yang cinta sunnah begitu. Dengan harapan dia dapat bertemu dengan suami yang paham agama, di mana kalau orang paham agama menurut dia itu pasti menganggap bahwa perempuan itu tidak perlu mencari nafkah. Ketika perempuan sudah punya suami, perempuan yang mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Dia meyakini itu sekali, dia sangat meyakini. Bahkan itu kan dia juga mendapat selama ini juga teks-teks dalil-dalil keagamaan yang dia terima juga seperti itu, bahwa laki-laki pemimpin rumah tangga, kemudian kalau istri itu ya udah di rumah aja gitu, jadi nggak perlu gitu. Maka ketika dia alhamdulillah katanya sudah mendapatkan itu, ternyata bahkan yang dia dapat suami itu seorang ustadz gitu kan, ternyata dia harus bekerja juga karena faktanya lumayan cukup terkenal bahkan si ustadznya itu ya, untuk di kalangan
dia gitu. Ternyata dia tetap harus bekerja juga sampai bekerja dalam arti ya kehidupan rumah tangganya secara ekonomi nggak mencukupi gitu kan, mau nggak mau juga akhirnya bekerja sampai akhirnya tapi nggak kapok, Fit. Akhirnya dia memutuskan untuk pisah gitu, untuk cerai gitu, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian dia bercerai, kemudian menikah lagi dengan tujuan kalaupun menikah saya harus punya suami, di mana nanti ketika saya jadi seorang istri saya tidak perlu bekerja. Tetapi kenyataannya ketika dia kegagalan, ketika dia dalam keadaan single, dia juga harus bekerja. Nah, gitu. Artinya dalam kondisi dia tidak menikah ataupun menikah, ternyata ya tetap harus bekerja juga, karena dia harus berhadapan dengan realitas bahwa ini kebutuhan perut gitu, ini kebutuhan mendesak, ya, apalagi dia punya anak gitu. Ternyata apa yang dibayangkan bahwa seorang istri itu ketika sudah punya suami adalah suami sebagai pencari nafkah mutlak, itu ternyata menghambat. Itu sangat berbanding terbalik dengan tetangganya yang saya kutip juga ditulis bahwa mereka si seorang suami yang tidak halo. Nah, suaminya tidak punya pekerjaan tapi harus membantu istrinya gitu. Karena kebetulan si istri ini supel, kemudian dia berdagang, pokoknya setiap ngelihat celah biasa ya, kalau setiap ngelihat celah sedikit bisa jualannya bagus, terus apapun gitu, bisa jadi uang gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu karena mereka sangat mubadalah gitu ya, sangat saling support, ya alhamdulillah sampai sekarang akhirnya kehidupan rumah tangganya itu secara ekonomi, bukan hanya secara ekonomi, tapi yang terlihat secara kasat mata itu harmonis, bahkan ya tertolong juga, bahkan punya toko gitu. Itu sangat di satu sisi yang satu begitu, yang satunya lagi ini menarik menurut saya. Menurut saya gambaran dua tetangga saya ini gitu. Ini adalah realitas yang sangat kental sekali, ada di tengah-tengah kita bisa nggak usah jauh-jauh, mungkin orang tua saya atau Fitri atau siapapun itu kayaknya juga hampir mungkin 90% itu perempuan itu memang tidak bisa lepas juga perannya itu positif, selalu produktif secara ekonomi, tidak bisa tidak. Makanya adapun nanti ketika misalnya dia sudah menjalin relasi suami istri dan dia tidak memutuskan untuk tidak bekerja, itu soal lain ya. Tapi bahwa kita sebagai perempuan juga sebagai, kalau bahasanya Mbak Nyai Nur Rofiah itu sebagai subjek penuh kehidupan, yang memang juga harus berdaya secara ekonomi, harus produktif secara ekonomi. Kenapa harus produktif secara ekonomi? Karena ini salah satu yang saya kutip juga dari buku Nalar Kritisnya Mbak Nur, bahwa ideal perempuan, apa yang kita lakukan, apa yang perempuan lakukan secara produktif secara ekonomi itu sebetulnya adalah perwujudan cita-cita yang perempuan ideal dalam Al-Qur'an. Dua ayat dua ayat kutip dalam buku ini. Yang pertama surat An-Nahl ayat 97 dan yang satunya lagi Al-Qasas ayat 23. Di situ disebutkan bahwa bahwa perempuan ideal, citra perempuan ideal itu adalah salah satunya perempuan yang mandiri secara ekonomi gitu. Istiqlal istiqlal iktisodi. Jadi saya pikir ketika kita berdaya secara ekonomi, ya kita sedang memperlihatkan jati diri kita sesuai dengan nilai-nilai Quran. Itu sih yang saya kutip dari buku ini, dan buku ini juga ya. Oke, itu dulu deh.
Oke, makasih Mbak Sari, pembukaannya keren sekali. Oke, baik, untuk teman-teman yang mau bertanya nih, saya ingatkan lagi, bisa di chat room-nya Zoom atau di kolom komentarnya Facebook-nya Mubadalah.id ya. Oke, Mbak Sari, itu menarik banget ya tadi soal kutipan yang terakhir, citra perempuan yang ideal itu kan justru yang ideal menurut Al-Quran itu justru yang mandiri secara ekonomi. Tapi sering juga ya kita dibenturkan, kayak misalkan tadi Mbak Astri ya, dia kan terbentur juga sama dari dalil-dalil teks-teks yang menyebutkan bahwa pencari nafkah itu laki-laki, tugasnya laki-laki, sehingga ketika ada perempuan yang mencari nafkah itu ya kayak cuma membantu suami, atau kayak itu bisa juga ada yang menyebutkan itu menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Nah, untuk mendudukan realitas sama teks dalil itu gimana ya? Itu kayaknya sulit banget gitu, Mbak. Ya. Ini kalau secara teks dan lagi-lagi semuanya terbentur antara teks dan realitas, padahal iya benar. Teks yang mana gitu kan, apakah teks yang pro atau teks yang pro, kan begitu sebetulnya sih. Iya. Gitu. Dan apakah teks yang pro ini juga bagian apa yang dipaparkan itu merupakan sesuatu yang sifatnya universal, misi besarnya Islam itu sendiri, ataukah bagian atau nilai-nilai yang sebetulnya parsial dalam kehidupan kita sebagai manusia gitu. Itu sih menurut saya. Untuk kembali kepada bagaimana mendudukan teks ya, bagaimana mendudukan teks antara teks dan konteks. Iya. Ya, saya juga terpikirkan untuk seperti terus terang saya belum punya kapasitas untuk bicara teks dan konteks ini dari segi usuli ya. Nanti kita bicara lebih lanjut lah kepadanya. Tetapi kalau saya melihat gitu bahwa realitas pun kan itu sebetulnya bagian dari teks itu sendiri gitu sih, Bit. Nah, gitu. Apalagi kenyataannya praktek perempuan produktif secara ekonomi itu bukan hanya terjadi baru-baru ini saja, bukan hanya tuntutan global, bukan hanya tuntutan ekonomi keluarga saja, tetapi ini sudah dipertontonkan oleh sahabat Nabi. Berarti jauh ratusan tahun yang lalu seorang sahabat perempuan bernama Ritoh, yang saya kutip juga dalam tulisan saya, di mana pasti teman-teman yang sudah sangat akrab dengan tulisan-tulisan Kang Fakih, terutama di Asitin Al-Aghliyah kalau nggak salah ya, itu kan sering sekali itu dikutip ya, bahwa ada seorang sahabat Nabi bernama Ritoh, di mana dia bersuamikan seorang yang tidak beruntung menurut saya secara ekonomi, tetapi beruntung tidak beruntung toh kebutuhan perut tidak bisa ditolak gitu kan. Artinya di situ Ritoh lah yang punya kesempatan untuk produktif secara ekonomi. Artinya nah kondisi seperti itu diadukan kepada Nabi, bagaimana dengan kondisi seperti ini, apakah saya boleh bekerja gitu, bolehkah saya menafkahi. Dan Nabi dengan respon yang sangat luar biasa malah mendukung sikap dan keputusan Ritoh itu tersebut. Sayangnya hadis-hadis yang seperti ini seperti tenggelam, banyak ya tugas Fitri, tugas saya sama tugas teman-teman semua lah untuk kembali mempopulerkan gitu apa yang sebetulnya ada banyak gitu teks-teks yang mendukung peran perempuan untuk berproduktif secara ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengklaim ini ada dalilnya yang perempuan sebaiknya di rumah aja gitu, tidak usah repot-repot gitu. Tapi kita benturkan juga bahwa di sini juga ada terjadi gitu. Apalagi kalau misalnya kita tarik lagi secara
realitas bahwa rasanya juga saat ini sulit sekali yang mencari perempuan itu perempuan tidak produktif secara ekonomi. Karena ya tuntutan zaman tuntutan semuanya serba sulit gitu kan, semua harus bekerja sama, laki-laki perempuan, suami istri, kakak adik semua harus bekerja sama untuk supaya kehidupannya lebih baik. Toh dengan kehidupannya lebih baik itu secara lebih luas tentu saja ini akan berimplikasi terhadap kegiatan kita yang lain kan. Menurut saya itu sih. Jadi kalau didudukan bagaimana untuk mendudukan secara realitas dan teks tidak ada masalah gitu, tidak perlu dibenturkan. Si teks ini mendukung realitas gitu. Jadi kalau perlu realitas lagi kita tarik fakta bahwa perempuan kepala keluarga, teman-teman yang belum pernah berkunjung ke websitenya Peka itu silahkan dilihat, di situ disebutkan bahwa 13% dari berapa ya 18,41% itu perempuan perempuan menjadi perempuan kepala keluarga. Itu artinya apa? Kita sudah menampik realitas bahwa perempuan memang harus produktif secara ekonomi. Tetapi maksud saya ketika perempuan produktif secara ekonomi, bagaimana nanti ujung-ujungnya saya akan dituduh bahwa memang perempuan harus ya bekerja. Ya tidak harus. Artinya kalaupun harus mengambil keputusan bekerja ya silakan aja gitu. Mencari nafkah ya silakan aja gitu. Itu yang harus ditekankan. Oh ya, kemudian hal lain yang saya perlu ingatkan juga, ketika perempuan berperan produktif secara ekonomi itu Mbok Yao jangan diposisikan sebagai membantu saja atau sebagai backup atau sebagai second choice aja, bahwa saya sih cuma sekedar membantu gitu, membantu suami, saya sih sekedar membantu orang tua, membantu kakak saya. Saya kira kalau perannya membantu itu sangat erat kaitannya dengan anggapan kita terhadap perempuan bahwa mereka cuman second line gitu ya, bukan penentu keputusan. Apapun perannya, apapun menurut saya seberapapun porsinya, ketika perempuan produktif secara ekonomi di rumah tangganya itu harus didudukan sebagai penentu utama juga gitu, sebagaimana suaminya misalnya berproduksi. Karena kalau misalnya kita tarik dalam konteks pandemi, toh para istri yang selama ini dalam tanda kutip itu dicap sebagai cuman menjadi backup gitu ya. Saya cuman jualan juga bantu suami aja. Ternyata ketika mereka menjadi garda terdepan gitu loh. Itu banyak sekali terjadi. Misalnya perempuan yang menjadi buruh cuci atau tukang kue atau apapun gitu ya, kemudian suaminya saat ini terkena PHK karena pandemi begini, mereka menjadi garda terdepan dan itu banyak gitu. Saya pikir kalau sama-sama mendudukan sebagai subjek utama, sebagai penghasil ya, produktif secara ekonomi gitu, saya pikir ini akan lebih adil gitu dan lebih fair, lebih adil, dan saya kira juga tidak akan mengurangi rasa hormatnya terhadap pasangannya. Saya pikir itu. Iya, ya, betul banget sih Mbak. Jadi nggak bermasalah juga ya ketika teks-teks itu digunakan dan kita dudukan lagi sama realitas yang terjadi. Emang sih aku juga lihat di kampungku misalkan, terus kemarin aku waktu KKN juga nggak sedikit ya perempuan yang justru dia jadi pencari nafkah tunggal gitu, dan itu juga Nabi mengapresiasinya ya, itu yang jarang sekali orang tahu kayak gitu. Iya. Oke, aku mau sapa dulu nih teman-teman yang nonton di Facebook. Kalau ada Bu Siti Mahmudah dari Lampung, ada juga nih Bu Direktur Rahima, Mbak Vera ya, Mbak Vera Soparianti, dan
Mbak Cut, Mbak Vita, selamat bergabung, selamat menonton. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya ke Mbak Sari, silahkan di kolom komentar ya Mbak. Oke Mbak, sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih dalam, dan lebih seru lagi nih soal tema kali ini, mungkin silahkan Mas Dul mau kasih dulu video kasih mubadalah katanya. Silahkan Mas Dul. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Jaga hati, jaga relasi, jangan kau norai, jangan khianati. Jaga istri, jaga suami, jangan kau sakiti, jangan tak peduli. Bila hati sudah bersih, penuh cinta, buang benci, saling sayang, saling setia, lalu saling melayani. Jaga keluarga, jaga tetangga, jangan bikin susah atau sengsara. Jaga bangsa, jaga semesta, jalin kasih, pupuk cinta. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Bila relasi adil mengayomi, mudah sinergi, tidak hierarki, kerjasama saling jaga, tua menyayangi, mudah menghormati. Salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Oke, aku mengingatkan lagi ya bagi teman-teman yang mau bertanya ke Mbak Sari, silahkan kirim pertanyaan atau pernyataannya bisa dikirim di chatroomnya Zoom atau di kolom komentarnya Facebook kayak gitu. Nanti kita bacain dan Mbak Sari menjawab ya. Oke Mbak Sari, tadi udah disinggung dikit nih soal organisasi PKK ya, pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Nah, apakah para
para perempuan pencari nafkah ini tuh bisa dikategorikan atau bisa didefinisikan kepala keluarga nggak sih, Mbak? Sangat ya menurut saya. Ya, memang mereka lah yang apa namanya sebagai peka itu sendiri gitu. Memang dikategorikan ke arah sana. Karena dia bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi perempuan kepala keluarga itu juga penentu apa namanya memiliki otoritas penuh terhadap apa yang dilakukannya. Dalam hal ini dia produktif secara ekonomi, juga dia tentu kebijakan dalam rumah tangganya gitu. Tetapi iya, perempuan soal perempuan kepala keluarga ini yang saya pahami bukan hanya ini ya, bukan hanya mereka yang karena saya banyak sekali mendengar ketika kita bicara perempuan kepala keluarga itu pasti dia nggak punya suami. Ya, atau mungkin dia bercerai atau mungkin suaminya meninggal, itu sangat identik seperti itu. Tetapi kalau yang saya pahami perempuan kepala keluarga siapapun dia yang produktif secara ekonomi dan itu punya kesempatan seperti Ritoh yang digambarkan dalam hadis Nabi itu, jelas bahkan jelas itu contoh bahwa dia sebagai ini apa namanya istri yang juga mencari nafkah gitu, menafkahi kebutuhan, memenuhi kebutuhan secara ekonomi ya anak dan suaminya. Saya pikir bukan hal aib ya, bukan hal yang juga tidak lazim gitu. Karena kita menganggap itu tidak lazim mungkin karena tidak selama ini banyak teks-teks yang teks hadis yang seperti ini tidak belum familiar, saya pikir gitu. Mungkin oke, Mas Ari. Berarti perempuan yang nggak punya suami, misalkan yang masih jomblo terus mandiri secara ekonomi untuk membiayai keluarga, misalkan atau adik-adiknya, itu juga bisa termasuk perempuan yang keren ya, yang emang dia nggak nyalahi kodrat atau nggak, bukan aib kayak gitu ya Mbak ya? Iya pasti dong, ini bukan perempuan pencari nafkah gitu atau perempuan kepala keluarga itu bukan. Bagaimana dengan orang tua yang memang sudah tidak punya kemampuan menghidupi menafkahi anak-anaknya gitu, atau keluarga yang tidak beruntung, pasti ada satu atau beberapa dalam satu rumah tangga gitu ya, dalam satu keluarga besar gitu. Ini kalau bicara relasinya bukan relasi suami istri tapi relasi secara keseluruhan, misalnya ada kakak beradik, misalnya yang punya kesempatan mendapatkan kesempatan bekerja gitu kan, produktif secara ekonomi, bahkan punya gaji gitu, berpenghasilan lebih besar, atau misalnya dia wira swasta, dia usaha, kemudian itu biasanya penentu utama gitu ya secara nafkah, secara ekonomi itu kan pasti yang produktif secara ini gitu ya, yang si pencari nafkah itu gitu, itu semuanya pasti bertumbuh pada dia gitu. Dan ini bukan hanya 1, 2 dan bukan hanya fakta yang terjadi saat ini, udah dari dulu ya. Kalau kita nengok ke pasar gitu, betapa banyak misalnya ibu-ibu yang jadi kuli panggul, kemudian juga bekerja, jualan gitu. Itu kalau belum lagi kalau misalnya nengok ke pabrik, ke perkantoran dan segala macam, itu semua juga posisinya dalam apapun bentuknya itu produktif secara ekonomi. Pun di rumah pun menurut saya itu juga mereka juga yang menghasilkan, apalagi dalam konteks pandemi sekarang ya, mereka tetap produktif secara ekonomi gitu. Bahkan juga kalau ibu-ibu kan biasa umumnya itu banyak yang jualan gitu kan, pinter banget itu memainkan celah gitu. Iya betul. Pinter membaca peluang gitu. Saya pikir yang seperti ini Mbok ya jangan dianggap
memposisikan dirinya sebagai hanya membantu, tetapi memang mereka secara sebagai subjek penuh kehidupan mereka juga berperan penting gitu, berperan penting memberikan sumbangsi besar bagi kehidupan rumah tangganya gitu. Saya pikir seperti itu ya, dan nggak perlu khawatir suami-suami atau orang tua gitu dengan kemunculan perempuan-perempuan produktif yang ekonomi ini akan derajatnya Iya. Saya pikir jangan insecure ya Mbak ya. Sudah saatnya lah gitu, apapun jika dibangun relasinya itu sesuai kesepahaman bersama gitu, secara mubadalah saling, saya pikir nggak ada masalah sih. Itu yang saya kutip dalam buku saya itu, dalam tulisan saya. Amin, buku. Bahwa yang satu mereka yang produktif dan saling menguatkan gitu ya, relasinya alhamdulillah secara ekonomi juga baik gitu. Itu sih, Bit. Oke. Ya, Mbak Sari. Ya, betul banget ya, Mbak. Kita tuh kadang selalu terganggu juga ya sama suami-suami atau laki-laki yang ngerasa insecure gitu ketika lihat perempuan lebih sukses atau lebih mapan kayak gitu. Jadi mungkin kalau secara mubadalah justru itu bagus ya, karena bisa saling kerjasama kayak gitu ya. Iya. Oke, Mbak Sari, ini ada pertanyaan nih dari Kak Hasanuddin. Aku panggilnya Kak Ajal. Oke, katanya begini, Mbak. Bagaimana pendapat Kak Sari terhadap ceramah-ceramah Ustadz yang menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah itu adalah laki-laki? Bahkan ada yang bilang bahwa tanda-tanda kiamat itu, waduh, perempuan yang bekerja atau mencari nafkah, katanya Mbak. Gimana tuh, Mbak? Tanggapannya di awal tanggapan saya di awal secara eksplisit saya tanpa ragu mengatakan bahwa saya berangkat ini pertama dari realitas yang saya lihat. Yang kedua, saya juga bicara seperti ini merujuk pada hadis Nabi. Hadis Nabi yang mengungkapkan bahwa dari zaman Nabi perempuan mencari nafkah itu sudah ada gitu ya. Kalau mau bicara tanda-tanda akhir zaman ya mungkin sejak dulu ya, bahkan Nabi mendukung, menjustifikasi tindakan sahabat tersebut gitu. Tidak ada masalah, nggak ada masalah gitu. Kalau misalnya tadi apa kata Hasan tadi itu tanda-tanda akhir zaman. Ya, kalau misalkan perempuan bekerja itu tanda-tanda akhir zaman, kiamat. Ya. Kiamat sudah dekat katanya, Mbak. Iya. Tanda-tanda kiamat soal tanda-tanda kiamat banyak ya tanda-tanda kiamat. Dan rasanya juga enggak silakan saja kalau ada yang bicara seperti itu, tetapi apa yang saya sampaikan saat ini juga saya merujuk pada hadis gitu, pada hadis. Kemudian juga realitas hadis itu menunjukkan realitas bahwa sahabat Nabi, seorang perempuan yang bersuami, punya anak, ketika itu dibolehkan Nabi mencari nafkah gitu, memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bahkan ini saya dari tadi mengutip Rito. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita ingat juga bahwa putri tercinta beliau, Fatimah, itu juga kan bukan cuma membantu suaminya Ali, tapi maksudnya apa yang dia lakukan untuk makan pun dia harus kerja dulu gitu loh. Itu sebenarnya contoh nyata gitu loh. Contoh nyata. Jadi kalau misalnya hadis-hadis yang tidak pro perempuan untuk mencari nafkah, Mbok ya jangan lupa bahwa realitas yang ditunjukkan ketika di zaman Nabi itu sudah lebih dulu gitu loh. Jadi jangan jauh-jauh, jangan kejauhan ngelihatnya, jangan kejauhan ngutip. Kita lihat dulu faktanya ketika itu bahwa itu sudah ditunjukkan gitu. Kalaupun ada yang mengatakan itu tanda-tanda akhir zaman ya, mungkin kalau misalnya hadis ya bisa ditelisik lagi hadisnya
apakah itu doif, status hadisnya, terus dan sebagainya gitu. Itu perlu dipertanyakan lagi gitu. Yang kedua mungkin ini terkait ada soal prinsip ini ya kiwi ya, kiwamah dan wilayah itu Mas. Pasti ada seringnya banyak orang-orang yang tidak pro itu tidak mendukung ya perempuan untuk mencari nafkah itu karena kan laki-laki yang diberi yang mencari nafkah itu kan laki-laki adalah pemimpin rumah tangga dia harus mencari nafkah gitu. Nah, saya mengutip juga di sini bahwa yang dimaksud bima fadola yang bahwa laki-laki diberi kelebihan gitu, fadilah di situ. Itu kan dimaknai sebetulnya tidak mutlak gitu. Bayangkan kalau itu dimaknai secara mutlak, bagaimana dengan realitas yang saya yakin ini orang gitu ya. Suami-suami yang tidak punya kesempatan bekerja, kalau itu terganjal dengan hal itu bagaimana status rumah tangga itu? Bagaimana mereka yang misalnya suaminya sakit, suaminya terus juga keluarganya secara ekonomi tidak misalnya suami sakit, tetapi kalau keluarganya kaya gitu, punya mungkin orang tuanya bisa membantu, saudara-saudara bisa membantu, tetapi kenyataannya kan kalau misalnya kita terganjal oleh itu, bayangkan gitu, kasihan juga gitu sama suami-suami yang kalau misalnya menganggap bahwa dirinya kalau menganggap dirinya bahwa sebagai tulang punggung keluarga, maka dialah wajib gitu ya, wajib mencari nafkah, tidak boleh tidak dalam keadaan bagaimanapun juga gitu. Itu ya kasihan sekali gitu, karena kenyataannya tidak kesempatan itu tidak sepenuhnya bisa bagaimana ketika kesempatan itu tidak dia dapatkan gitu. Saya pikir seperti itu sih. Apalagi kalau kita tarik lagi ya, bagaimana konsep pernikahan, membangun pernikahan, bahwa pernikahan itu adalah kan bagaimana menciptakan semuanya itu kesalingan gitu. Dimana kalau kesalingan ya semua itu serba ada kompromi di sana gitu. Ketika perempuan bekerja juga bukan berarti mengecilkan si peran suami ini sendiri. Saya pikir enggak kasihan lah justru kasihan sama laki-laki yang menganggap bahwa tidak boleh gitu ya, kalau tidak boleh gitu, haram gitu. Saya kasihan sekali karena faktanya kan termasuk ya Fit ya, saya dapatin ada sedikit pemuka agama ya itu yang sering sekali mengklaim atau menyampaikan ceramahnya bahwa perempuan itu ya di rumah aja, nggak usah pokoknya nungguin suami gitu ya. Itu ketika menjadi ustazah penyampai agama, dia itu meninggalkan rumahnya ya, meninggalkan rumahnya dengan alasan harus memberikan taklim kepada jamaahnya. Dari sana dia juga dia juga mendapatkan keuntungan gitu, baik keuntungan relasi gitu kan, orang jadi itu terus dapat keuntungan ekonomi gitu ya, bahkan itu di lingkungan yang yang katanya tidak pro terhadap peran perempuan untuk mencari nafkah, itu aja mengambil keuntungan dari itu gitu loh. Iya, betul. Sulit sekali gitu. Itu sih. Ya, kayak gitu ya, Kak Hasan. Ya, katanya mungkin cara terbaiknya ketika kita menemukan teks yang tidak ramah terhadap realitas ya, mungkin kita perlu mempertanyakan ulang atau mencari dalil yang lain yang lebih ramah pertanyaannya. Oke, nyambung aja mungkin ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Tuti, katanya gini Mbak, bagaimana kalau suami melarang istri untuk bekerja, dan bagaimana menerangkan kepada suami kalau perempuan itu juga boleh mencari nafkah. Nah ini kayaknya ini permasalahan yang sering banget dialami oleh perempuan deh Mbak. Ya,
Aduh, melarang istri bekerja. Ini sifatnya halo Fit. Pastinya kasih. Halo Fit. Tetapi banyak terjadi. Ya, tetapi banyak terjadi gitu. Misalnya saya mau bekerja, tetapi suami melarang gitu kan. Caranya gitu. Ini kembali pada relasi ya, pola hubungan itu tidak lepas dari pola komunikasi antara suami dan istrinya gitu. Saya pikir tidak ada sesuatu yang mutlak-mutlakan lah dalam rumah tangga itu gitu. Nggak ada, misalnya nggak ada yang mutlak-mutlakan gitu, nggak ada yang mutlak-mutlakan bahwa misalnya pun ketika suami melarang istri bekerja gitu, itu pasti karena kurang tahuan aja gitu, kurang informasi yang banyak soal itu, dan perlu saya pikir perlu banyak strategi untuk menyampaikannya gitu kan. Itu artinya dia melarang karena pasti apa yang sedang diyakini adalah dalil-dalil, teks-teks yang tidak mendukung keberadaan perempuan untuk produktif secara ekonomi. Padahal seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika perempuan produktif secara ekonomi itu sedang menunjukkan, sedang mendemonstrasikan dirinya sebagai citra ideal dalam Al-Quran. Itu 2 ayat sudah di ini ya yang saya kutip tadi. Artinya banyak, yang pertama yang menurut saya sih ya banyak informasi, yang kedua pola komunikasi yang saya pikir harus terus diusahakan ya. Diusahakan. Tidak ada, saya yakin tidak ada mutlak-mutlakan, walaupun memang masing-masing keluarga pasti lebih tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya pada pasangannya gitu. Saya pikir ya mungkin ada yang mudah gitu kan, ada yang butuh waktunya cuman sehari 2 hari, semenit 2 menit, sejam 2 jam, atau ada yang mungkin berbulan-bulan gitu. Tetapi pastikan roda terus berputar gitu. Ada kesempatan ada satu misalnya ada satu titik, saya yakin pasti ada satu titik di mana suami juga pasti bisa memahami itu gitu sebagai relasi. Kalau misalnya relasi kita bagus gitu ya, saya yakin bukan hal yang sulit sih untuk mengkomunikasikannya. Persoalannya itu akan menjadi sulit kalau misalnya ya itu tadi ego gitu kan. Ketika relasinya tidak imbang dalam tidak komunikatif gitu ya di dalam keluarga, itu sulit mendialogkan apapun, menurut saya sulit gitu. Saya pikir itu pola komunikasi. Yang kedua itu sepanjang kalau Mbak Tuti tadi, sepanjang suaminya tidak melakukan hal-hal yang menurut saya dalam pola relasi itu KDRT atau apa gitu, masih bisa membangun komunikasi ya, sebetulnya bisa terus-terusan lah di ini. Sering-sering juga mampir ke mencari informasi di Mubadalah atau di mana gitu ya, Mubadalah.id yang banyak gitu menceritakan bahwa perempuan produktif secara ekonomi itu sebenarnya nggak masalah. Banyak, saya pikir perlu membangun komunikasi saja, pola komunikasi. Dan saya nggak bisa juga memberikan trik dan tips yang gimana gitu, karena kalau udah bicaranya rumah tangga pasti masing-masing rumah tangga itu ya punya aturan mainnya sendiri-sendiri, dia yang lebih tahu. Tapi saya pikir itu sepanjang komunikasinya juga masih baik-baik saja, masih bisa dikomunikasikan, nggak, ya itu aja sih tipsnya. Bangun terus pola komunikasi, kasih informasi terus gitu ya, jangan bosen gitu kan, toh roda terus berputar gitu ya. Alhamdulillah kalau misalnya suaminya dapat memenuhi kebutuhannya gitu terus menerus gitu. Tetapi kalau misalnya gimana 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun mendatang gitu, dia sakit atau dia meninggal duluan sementara hartanya tidak berkecukupan, anaknya banyak gitu ya, mau apa kalau tidak dibekali dari sekarang gitu untuk produktif secara ekonomi. Saya pikir itu. Oke. Itu katanya Mbak Tuti
Mungkin bisa ditambahin lagi ya Mbak, nanti suaminya kasih tulisan Mbak Sari gitu. Biar tambah yakin gitu. Sedikit ya ada di Mubadalah di banyak. Iya. Oke. Ini juga ada nih mungkin pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Fitriah Fauzah. Gini katanya Mbak Sari. Jika perempuan yang menafkahi, bagaimana pendidikan parenting terhadap anak-anaknya? Dengan melihat fakta yang ada jika wanita bekerja di luar rumah itu anak-anaknya ditinggal dan mereka sendirian. Nah, bagaimana kita memahami arti dari sebuah makna al-ummi? Seorang ibu merupakan fondasi utama dalam mendidik anak, sedangkan ya ibunya sibuk kerja di luar rumah katanya. Ini berarti pertanyaannya ini ya, ibu itu single ya? Iya, kayaknya begitu karena nggak ada peran suami di sini di pertanyaannya. Iya, gimana kalau misalnya ada dalam mendidik anak sedangkan mereka sibuk bekerja, berarti merekanya suami istri, Mbak. Oh, oke. Iya. Iya. Nah, sebetulnya apa namanya? Pertama ya, saya mau bilang aja sih, ketika istri suami sama-sama bekerja mencari nafkah. Ketika sudah itu misalnya di luar rumah, terus kemudian atau kalaupun nggak di luar rumah, misalnya ya di rumah tetapi jualan gitu kan, sibuk, anaknya kesian gitu kan, gitu tetap aja gitu keleleran gitu. Nah, sampai bahkan banyak yang menuding bahwa itu sih kerja gitu kan, apa namanya, akhirnya anak terlantar gitu kan. Ingat atau boleh bekerja tapi jangan lupa kodrat gitu kan. Seringnya biasanya kayak gitu Mbak, gitu. Diancam-ancam gitu ya. Kodrat gitu. Nah itu sih yang saya ingin apa namanya share di sini, bahwa ketika dari situ sebenarnya kita sudah apa ya, relasi suami istri itu aja tidak mubadalah gitu, tidak tidak mubadalah. Kenapa sih harus mubadalah gitu? Karena kalau misalnya mubadalah itu kan porsinya menurut saya akan memudahkan bagi keduanya gitu untuk sama-sama menjaga apa namanya menjaga lingkungan keluarganya itu ini apa namanya dinamis gitu. Dinamis dalam arti begini. Ketika kalau misalnya suami bekerja, istri bekerja, nanti harus menurut saya akan lebih baik ketika dikomunikasikan bagaimana nanti siapa mengambil peran apa gitu kan. Kalau misalnya yang egois mungkin berpikir yang banyak kita dapati selama ini ketika suami bekerja begitu, tapi begitu istrinya balik ke rumah 2 kali ya dia apa namanya mengalami double standar gitu. Tapi kalau suami kalau misalnya sama-sama melakukan apa prinsip kesalingan gitu, saya pikir dua-duanya ini akan bekerja baik di luar dan di rumah gitu. Kalau di luar mereka menghasilkan produk secara ekonomi, tetapi kalau di rumah sama-sama bekerja untuk supaya kehidupan keluarga itu berkesinambungan. Nah, bagaimana kalau misalnya anak ditinggal begitu aja gitu? Kalau misalnya tapi bagaimana gitu ketika mereka bekerja, anak harus ditinggal. Ya menurut saya kalau misalnya mereka harus keluar, berarti ada kesepakatan ya, ada kesepakatan di antara mereka bisa misalnya anak bisa ngambil pembantu gitu kan, mempekerjakan PRT atau juga menitipkan di daycare, atau juga bisa minta bantuan saudara-saudara atau orang tua gitu. Disepakati aja gitu. Mekanismenya ini menurut saya sebetulnya nggak mutlak-mutlakan juga gitu loh. Itu misalnya suami bekerja harus berangkat jam sekian, misalnya pulang jam berapa gitu kan. Misalnya suami lebih dulu datang, itu kan bisa ngambil peran sebagai bisa ngurusin anaknya gitu. Saya pikir ini kembali lagi pola komunikasi gitu.
adapun jangan khawatir, jangan takut ketika suami sama istri bekerja terus anak keleleran gitu. Pun kalau misalnya ada kekhawatiran itu dan akhirnya perempuan yang quote and quote kalah untuk harus di rumah gitu, saya pikir juga jangan merasa kalah. Ini kan misalnya gini, karena si anaknya masih kecil membutuhkan perhatian yang lebih gitu kan gitu, ya sudah gitu, itu juga harus disepakati gitu. Dan itu bukan berarti perempuan yang memang sedang tidak produktif secara ekonomi itu ya tidak perlu dianggap gitu. Ya sudah, memang kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk kerja dua-duanya gitu kan, ya nggak apa-apa juga gitu menurut saya. Kalaupun memang dia harus kesempatannya harus bekerja dan harus meninggalkan, ya tinggal dikomunikasikan aja gimana baiknya gitu. Karena saya sangat sangat memahami sekali karena saya selama berumah tangga juga tidak pernah tidak bekerja, kayaknya tidak produktif secara ekonomi itu saya itu kayaknya hanya 6 bulan aja gitu selama belasan tahun gitu. Dan rasanya mengerti sekali gitu pada situasi-situasi yang tidak memungkinkan untuk itu. Kalau anak saya satu mungkin tidak kebayang gitu bagaimana teman-teman perempuan yang punya anak banyak yang memutuskan harus bekerja gitu. Saya pikir tidak adil lah gitu. Tidak adil kalau perempuan itu, si ibu itu yang disalahkan gitu. Karena itu orang tua dua-duanya loh. Iya. Anak itu anak bersama gitu. Bukan karena itu. Saya pikir ini karena problemnya problem di komunikasi, bagaimana si ibu ya, suami istri itu, ibu dan ayah bagi anaknya itu mengkomunikasikan. Misalnya ketika mereka harus bekerja, anak harus ada dititipkan kepada siapa yang bertanggung jawab, tanpa kita tetap bisa memantau gitu kan, jam berapa ibu harus datang duluan di rumah atau si bapak yang datang duluan di rumah. Saya pikir semua itu bisa dikomunikasikan lah gitu. Kalau memang ada keinginan, intinya itu. Kalau memang ada keinginan. Bayangkan kalau misalnya mindset mubadalah itu itu bisa diaplikasikan ya, itu akan memudahkan bukan hanya bagi istri, bagi suami juga gitu loh menurut saya gitu. Karena keuntungannya apa? Bonding terhadap anak juga pasti lebih kuat gitu kan, bondingnya gitu. Bonding terhadap anak, misalnya ibu belum datang, bapaknya lebih duluan datang di rumah dan harus menemani PR anaknya, itu kan ya satu keuntungan ya gitu. Ya saya pikir inilah, tidak ada rumus baku dalam rumah tangga dan juga tidak ada mutlak-mutlakan dalam rumah tangga. Yang ada ya ada kesepahaman dan kesalingan gitu yang perlu terus dikomunikasikan menurut saya. Itu sih ya, kalau misalnya ada yang melarang, suami yang melarang, ya tinggal dikomunikasikan lagi. Komunikasi terus ya Mbak, harus komunikasi terus, jangan pernah putus asa gitu, karena bisa jadi anggap kekhawatiran laki-laki Mesir itu karena kekhawatiran akan quote and quote jadi runtuh gitu derajatnya gitu, tidak, wibawanya hilang gitu, padahal ya justru ya kita lihat apa yang sudah dicontohkan Rasulullah, apa yang dicontohkan banyak lah gitu pemuka-pemuka agama kita yang selama ini baik secara pemikirannya, juga baik secara hubungan ke rumah tangga, itu banyak lah kita bisa mencontoh orang-orang yang baik gitu. Itu sih menurut saya. Jadi lagi-lagi ke Mbak Tuti, itu komunikasikan lah. Jangan khawatir juga gitu. Itu karena saya yakin karena misinformasi gitu juga. Ya nggak apa-apa gitu. Jangan khawatir juga, jangan takut juga terhadap anggapan-anggapan bahwa kita nggak becus gitu ngurus anak gitu. Karena banyak kok ibu yang di rumah aja tapi juga, atau ayah dan ibunya di rumah aja juga sukses ya. Gitu. Banyak yang seperti itu. Semuanya
balik pada keinginan ya untuk terus membangun komunikasi yang baik, membangun keluarga yang saling gitu, keluarga yang mubadalah. Saya pikir itu aja sih. Oke. Itu ya. Ada lagi Mbak satu pertanyaan dari Mbak Cut Srikandi dari Aceh. Halo Mbak Cut. Ini pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi, cuman katanya kalau memang perempuan bekerja, lalu gimana menurut Mbak Sari soal double job atau double burden yang dialami perempuan yang bekerja. Jadi setelah bekerja di luar rumah, dia kembali ke rumah juga harus tetap ngerjain urusan rumah tangga. Itu kayak gimana katanya menurut Mbak Sari? Ya, sebenarnya tadi ya hampir relate ya sama yang tadi pertanyaan tadi. Itu tadi faktanya memang sulit menampik double burden ini. Kenapa sulit menampik? Karena yaitu kita masih hidup dalam dunia patriarkis, Mbak Cut. Gitu. kita hidup dalam dunia yang masih patriarkis, yang mungkin mudah-mudahan sekarang itu masa transisi. Kalau bahasanya Mbak Yana ini masih berada pada tahap target antara gitu. Artinya semua itu masih dalam berproses. Saya kira juga makin kesini juga makin banyaklah pasangan-pasangan yang sudah mengerti kalau ketika semua dilakukan secara bersama, secara mubadalah, secara saling, itu akan meringankan bukan hanya bagi si perempuan tetapi juga bagi si suaminya itu sendiri gitu. Kalau memang harus dihadapkan pada situasi dia harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ya mungkin ya yang paling lagi-lagi tinggal mengkomunikasikannya. Saya yakin memang ini tidak mudah karena masing-masing rumah tangga punya ciri khas, punya gaya membangun komunikasinya masing-masing gitu. Ada yang memang pasangannya mudah diajak komunikasi, misalnya saya baru datang, tolong dong bersihin ini, bersihin itu gitu. Kalau memang tidak ada orang yang bisa dimintai tolong, nggak ada pembantu gitu ya tinggal lagi-lagi kembali pada pola komunikasi itu sendiri gitu. Saya pikir fokus pada ke dalam rumah tangganya, jangan terlalu dirisaukan sama anggapan tetangga. Apalagi tetangga yang atau orang lain atau teman atau siapa yang menganggap bahwa saya netizen ya Mbak, kita pusing sama orang. Sebetulnya kalau kita menempatkan mendudukan mereka pada tahapan yang karena mereka tidak mengerti atau memang kita merasa bahwa tidak semua hal harus kita tekan gitu kan, tidak semua gitu. Saya pikir itu sih. Lagi juga Mbak Cut sebenarnya punya trik yang luar biasa yang saya juga sering lihat gitu. Ya itu katanya Mbak Cut balik lagi ke relasi mubadalah ya, ke relasi kesalingan ya Mbak Sari. Iya betul. Bagaimana kita mengkomunikasikan semua pekerjaan rumah tangga termasuk mencari nafkah itu ya antara suami dan istri. Oke, mungkin sebelum nanti diakhiri dengan closing statement, Mas Dul silahkan muter dulu video sholawat. Oke. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada huwa khalaqahuma min nafsin wahidah fabatha minhuma rijalan wa nisaa. Sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada huwa khalaqahuma min nafsin wahidah fabatha minhuma
إلا بعدلنا رجالا ونساء إلا بعدلنا رجالا ونساء صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من وحدا هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء فبث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء فبث منهما رجالا ونساء Halo Fit. Oke. Ya, Ya, Mas Ari. tadi Aduh, nggak kerasa, Bang. Nggak kerasa ya, udah kita ngobrol udah 1 jam, padahal ya, masih betah banget nih ngobrol-ngobrol. sebelum nanti diminta closing statement, saya juga Iya. ingat ya tadi pertanyaannya Oke. yang dilontarkan sama Mbak Fitria Fauza itu Iya. kan disebut-sebut bahwa ibu kan al-ummah madrasatul ula gitu kan. Ya saya pikir banyak yang terjebak juga pada komentar pada pernyataan seperti itu ya, bahwa ibu sebagai fondasi utama gitu. Sebetulnya secara hakikat memang sangat baik, tetapi kita kembalikan lagi ketika dalam konteks relasi berkeluarga itu kan juga tidak bisa menafikan peran ayah gitu kan. Bahkan ketika menghadirkan kedua-dua peran ini justru hasil yang luar biasa yang akan kita dapatkan bagi si anak gitu. Jadi si anak tidak kehilangan figur ibu, juga tidak kehilangan figur ayah. Si anak tidak kehilangan si anak mendapatkan secara penuh gitu kan role sosok figurnya baik sebagai panutannya, begitu juga ya dapatkan dari ayah. Saya pikir kalau misalnya kedua-duanya didudukan itu akan lebih baik ya gitu. Kadang-kadang al-ummah madrasatul ula itu memang di satu sisi baik, tapi kalau saya ingat sekali nih sering Bang dalam kajian gender Islam yang disampaikan Bu Nyai Nur itu bahwa jangan sampai kita terlena dan terjebak ketika ada al-ummah madrasatul ula, tetapi sebetulnya itu melemahkan gitu. Melemahkan bahwa ingat secara mubadalah gitu. Kalau dalam relasi berkeluarga itu kan bukan hanya ibu, tetapi ada peran ayah yang jangan dilupakan di sana gitu. Saya pikir itu sih jangan sampai quote itu gitu kan, madrasatul ula melemahkan dia sebagai perempuan gitu, sebagai ibu gitu. Ingat ada peran ayah yang juga bertanggung jawab gitu ya, menjadikan dirinya prototype atau contoh gitu, figur bagi anak. Saya pikir itu perlu menghadirkan kedua-duanya. Oke Mas Ari. Terima kasih. Itu tambahan untuk pertanyaan Mbak Fauziah ya. Mbak siapa tadi? Ya Mbak Fauziah. Iya, oke. Iya, lagi-lagi sebenarnya balik lagi ya Mbak ke relasi mubadalah itu penting banget untuk dibangun, baik itu untuk pengasuhan, pola asuh anak dan yang lainnya ya. Itu ya salah satunya tadi pola asuh anak ketika seorang istri dan suaminya bekerja, lalu bagaimana mengasuh dan membesarkan mereka secara bersama-sama. Oke. Nggak kerasa banget ini udah 1 jam, udah harus kita akhiri, walaupun sebenarnya masih betah ngobrol-ngobrol, apalagi ini bekal yang keren banget buat kehidupan rumah tangga ya.
apalagi mungkin untuk para jomblo-jomblo kayak gitu yang kayak sering bucin-bucin kayak gitu. Ini penting banget ya untuk kita obrolin. Tapi mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, atau mungkin bisa langsung ke akun media sosialnya Mbak Sari kalau mau ngobrolin soal ini. Mungkin Mbak Sari untuk mengakhiri kegiatan kita atau ngobrol-ngobrol kita, mungkin ada closing statement-nya, silahkan. Boleh agak panjang ya? Boleh banget Mbak. Iya, menurut saya inti dari apa yang kita obrolkan, apa yang mau saya sampaikan di sini, seperti judul di flyer gitu, ketika perempuan mencari nafkah itu kenapa enggak dalam luas, itu ya sah-sah saja gitu ya, bahkan bukan hanya sah, tapi dalam satu kondisi bisa jadi dia wajib gitu kan, mengambil peran gitu sebagai perempuan yang produktif secara ekonomi. Jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir dengan stigma negatif tentang itu gitu kan. Perlu juga dipahami bahwa dia sebagai subjek penuh kehidupan gitu, ketika dia produktif secara ekonomi, itu sebetulnya dia sedang mempertontonkan dirinya, memperlihatkan dirinya pada dunia bahwa dia adalah sebagai seseorang yang sedang, itulah apa yang dilakukan itu apa yang dicitrakan dalam cita-cita ideal dalam Al-Quran gitu. Jangan khawatir soal itu gitu kan. Kalau toh nanti ke depannya ada ganjalan-ganjalan baik itu dalam relasi suami istri untuk bagi yang sudah membina rumah tangga, atau bagi yang single tidak menikah, belum menikah atau tidak menikah, atau apapun pilihannya, saya pikir juga jangan khawatir sama stigma-stigma negatif gitu. Apa yang kita lakukan ini niatkan sebagai ibadah, bukan sesuatu hal yang datang ujuk-ujuk, bukan karena tuntutan zaman, juga bukan karena ya mungkin karena kita sedang hidup di dunia yang globalisasi dan mendorong kita untuk itu, bukan hanya karena itu, tapi memang sebagai aktualisasi diri juga. Ingatkan kepada Allah, ini tidak datang ujuk-ujuk. Semua bahkan ketika kalau misalnya dibenturkan pada teks-teks yang tidak mendukung, ingat banyak teks-teks yang juga mendukung bahwa perempuan mencari nafkah itu adalah suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan gitu, bahkan harus kita dukung lah gitu. Saya pikir itu ya. Oke, terima kasih Mbak Sari. Iya, berarti jangan takut untuk para perempuan pencari nafkah siapapun gitu. Jangan hiraukan juga kalau istilah anak-anak milenial itu bacotan netizen kayak gitulah, karena mungkin itu sebagai bumbu aja ya Mbak Sari ya. Yang penting karena kita sebagai subjek utuh, sebagai manusia ya, laki-laki dan perempuan ya diperbolehkan untuk bekerja, bahkan mungkin di satu masa bisa jadi wajib kayak gitu ya Mbak, ketika menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang lain. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas malam ini ya Mbak Sari. Terima kasih Mbak Sari. Terima kasih udah mau berbagi nih sama kami, pengalamannya keren, terus hal-hal lainnya juga keren banget. Aku dapat banyak masukan dan dapat banyak pengetahuan banget malam ini. Mungkin terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bergabung bersama kami di Mubadalah TV, untuk semuanya, baik yang di Zoom sama yang di Facebook. Mungkin untuk selanjutnya aku serahkan lagi nih sama Mas Dul. Oke Fitri, Oke Mas Dul. Luar biasa sekali malam hari ini. Teman rintik hujan, baru selesai hujan jadi guyur. Terima kasih juga Kak Sari yang sudah berbagi sharing soal perempuan mencari nafkah. Saya jadi teringat
kepada sosok Nyai pengasuh pesantren di salah satu Cirebon, Pondok Pesantren Kebon Jambu, Nyai Mas Riah Ampa. Dia selalu menekankan kepada santrinya bahwa perempuan itu harus bekerja, perempuan itu harus kaya, katanya. Iya. Oke, baik. Silakan kunjungi kami di media Mubadalah di Facebook, website, Instagram, dan Twitter untuk mendapatkan sebuah pengetahuan tentang tentang inspirasi keadilan relasi. Bersama Mubadalah TV, inspirasi keadilan relasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Feria, Mbak Zara sudah gabung di sini. Yuk, sama-sama. Mari, Terima kasih. keren. Oke, makasih ya.